أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Apa Pak ikhtilaf pertama kali yang terjadi setelah Nabi wafat? Ikhtilaf ini Pak melanda para sahabat dewek. Apa itu? Mereka bingung Pak, para sahabat saat itu. Nabi ini setelah beliau wafat, jenazah beliau ini nak diapoke, dikuburkan apa tidak? Karena dak katik petunjuk dari Nabi saat itu. Jenazah Nabi ini dikuburkan apa tidak? Akhirnya para sahabat musyawarah, dikuburkan. Timbul perdebatan yang berikutnya. Oke, dikuburkan. Sekarang jenazah Nabi ini dikuburkan di mana? Di tanah mana? Di tempat mana? Akhirnya ada yang ngusul, kita kuburkan baik dekat dengan para syuhada Uhud, karena di situ ada pamannya. Ada yang berpandangan bahwa kita kuburkan di dekat kuburan para syuhada Badar. Ada yang ngomong kita kembalikan di mana beliau dilahirkan, yaitu di Mekah. Banyak pendapat Pak saat itu. Lalu kemudian Abu Bakar ngomong, Sami'tun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, kata beliau. Aku dengar nian Nabi bersabda, kata beliau. Kata Abu Bakar nih Pak, tidaklah seorang Nabi dikuburkan kecuali tempat di mana terakhir beliau diwafatkan. Jadi di mana Nabi wafat, disitulah beliau dikuburkan. Nah, ternyata Pak, di mana Nabi wafat? Di kamarnya Aisyah, di pangkuan istri Nabi yaitu Aisyah. Di mana kamar Aisyah itu? Sebelahan dengan mihrab masjid Nabi. Jadi ini mimbar, ini mihrab nih Pak namanya. Ini mihrab nih namanya. Mihrab itu tempat imam. Sebelah mihrab ini ada kamar. Nah, itu rumahnya Rasulullah, kamarnya Aisyah. Jadi Nabi dikuburkan di situ Pak. Diangkatlah Pak ranjang Nabi, ranjang Aisyah itu diangkat, digali, disitulah Rasulullah SAW dikuburkan. Dan itulah yang kemudian kita sebut dengan raudhah, antara mihrab, mimbar dan rumah Nabi SAW, yang disebut dengan raudhah, di antara tamannya surga di dunia ini. Jadi Nabi belum dikubur baik Pak, itu sudah ada khilaf di kalangan para sahabat. Tapi khilafnya aman, terpuji. Tidak ada para sahabat yang ribut. Dan setelahnya Pak, terdengar kabar misalnya di luar kota Madinah, setelah tahu Nabi Muhammad itu wafat, ada yang banyak murtad, ada yang ngaku Nabi palsu, ada yang ngaku Nabi, ada betina ngaku Nabi, ada lanang ngaku Nabi, ada pengikut pula Pak, ada jamaah pula Pak. Jadi Nabi palsu itu lah ada sejak zaman dulu. Di Indonesia ini banyak Pak. Dan anehnya ada pengikut. Ada pengikut. Di Indonesia ini paling laku Pak jualan tentang agama itu. Betapa 5 hari di pucuk gunung turun, punya kesaktian, ngaku dapat Nabi, percaya, dan ada yang melok. Yakinlah itu. Ya, hanya jual kesaktian sedikit. Dan itu sudah ada pada saat itu. Diperangi Pak oleh Abu Bakar. Kemudian ada gerakan anti bayar zakat. Tak galak bayar zakat karena alasan mereka, dulu kita bayar zakat itu karena Nabi masih hidup. Sekarang Nabi lah wafat, maka zakat tak usah lagi. Diperangi oleh Abu Bakar. Kata Abu Bakar, wallahi
Sauqatil man farraqa bainas shalah waz zakah. Demi Allah akan aku perangi wong yang memisahkan antara kewajiban salat dan kewajiban bayar zakat. Oh, itu dahsyat, Pak. Maka kata Nabi ini, Pak, fa innahu man ya'ish minkum, siapa yang hidup setelah ini, setelah Nabi ini, ya termasuk kita, fasayaru ikhtilafan katsiran, kamu pasti akan melihat banyak khilaf, banyak perbedaan pendapat, banyak pertengkaran, banyak kisruh, ya. Itu sudah Nabi jangan, Pak, sudah Nabi sampaikan, sudah Nabi ingatkan sejak jauh-jauh hari. Dan ini sunnatullah, Pak. Bukan berarti berbeda itu tidak boleh, bukan berarti berbeda itu tidak boleh. Bahkan dalam syariat ini ada yang sifatnya sawabit, ada yang sifatnya mutaghayyirat, ada yang usul, ada yang furu'. Dan ada yang furu' yang dibolehkan memang dalam rangka memudahkan kita. Misal tentang sholat, ada usul, ada furu'nya sholat itu. Usul sholat itu apa? Misalnya jumlah rakaatnya, yang subuh 2, yang zuhur 4, yang asar 4, yang maghrib 3. Itu usul, tidak boleh dirubah-rubah. Mentang-mentang baru lari dari depan mata merah ke ujung sana, ke balai makmur, sehat, dikitnya subuh ini 2, tambahnya 3, tidak boleh. Itu usul. Usul itu pokok. Nah, yang furuknya apa? Gerakannya misalnya. Ada yang sujud mendahulukan tangan, ada yang mendahulukan lutut. Nah, ini namanya tanawu, Pak, variatif dalam ibadah. Ada yang baca iftitahnya Allahumma ba'id baini wa baini khotoyaya, ada yang Allahu akbar kabira, ada yang subuhun qudusun dan sebagainya. Ini boleh milih. Bedanya itu tidak apa-apa karena diajar ke variatif. Bahkan kata As-Sobuni, ini dalam rangka untuk supaya kita tuh tidak monoton, Pak. Kalau malek baca rukuk tuh selalu subhana rabbiyal a'zimi wa bihamdi misalnya. Boleh sekali-sekali diganti, misalnya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli, atau subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Boleh, karena itu variatif. Nah, perbedaan yang itu tidak apa-apa. Itu ya, perbedaan itu tidak apa-apa. Tapi ada ikhtilaf yang tidak boleh tadi dalam masalah usul. Dan ternyata itulah banyak muncul, Bapak Ibu, ketika Rasulullah wafat. Dan puncaknya terjadi itu pada masa setelah terbunuhnya Utsman bin Affan. Puncaknya itu pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, yaitu setelah pasca perang Siffin. Muncul berbagai macam firqah yang berbeda banyak dalam masalah usul, ya. Nah, ini, Pak, ikhtilaf yang banyak sekali, ya, di antara kaum muslim. Dan ini sudah diprediksi oleh Nabi jauh-jauh hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.